Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Are you crazy? Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen BBS Bincang-bincang Sejarah. Oke, jadi di segmen ini kita akan bahas tentang apa, Rian? Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai satu perang yang fenomenal pada abad ke-20-an, yakni Perang Dingin. Oke, sebelum kita masuk ke Perang Dingin itu sendiri, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh Biar tuh, Iki. penonton di sini pada Biar kenal kita. teman-teman pada kenal kita kan ya. Jadi Oke. perkenalkan kami dari kelompok 8 11 MIPA 8 dengan saya Irgi Dansyah. Dan saya Muhammad Rizal Haris. Di segmen ini kita akan membahas tentang Perang Dingin. Oke. Langsung Oke. aja kita akan bahas yang pertama, yaitu apa sih Perang Dingin itu ya? Bisa dijelasin nggak Perang Dingin itu apa? Mungkin di sini kan masih banyak yang belum tahu Perang Dingin itu apa. Oke, teman-teman, jadi aku akan menjelaskan mengenai apa sih Perang Dingin itu. Jadi, Perang Dingin itu adalah salah satu perang yang unik menurut aku, karena pada perang ini tidak adanya gencatan senjata dan konflik militer, sedangkan itu hanya melibatkan yakni ideologi antara kedua negara, yang mana dua negara ini adalah negara adidaya, yang mana itu adalah negara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mana kedua negara ini adalah negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. Oke, jadi gimana sih dalamnya Perang Dingin itu, Ki? Oke, jadi Perang Dingin itu kan perang antara dua blok ya, blok barat dan blok timur. Nah, setelah Perang Dunia berakhir, ditandai dengan kesatuan Jerman dan Jepang, AS dan Uni Soviet ini muncul sebagai dua kekuatan yang ya istilahnya super power lah. Namun AS dan Uni Soviet ini memiliki dua pandangan yang berbeda dalam hal ideologi, Rian. Di mana Amerika Serikat ini menganut ideologi kapitalis dan Uni Soviet menganut ideologi komunis. Nah, ketegangan ini dimulai ketika Eropa menjadi dua, yaitu blok barat yang dipimpin oleh AS dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, di mana ketika saat itu ya AS atau Amerika Serikat ini memprakarsai berdirinya NATO. Uni Soviet sendiri ini membalas serangan dari AS yang membuat NATO dengan membuat sebuah organisasi, di mana organisasi blok timur yang bernama Pakta Warsawa. Nah, pada saat itu AS di bawah Presiden Truman ini menerapkan kebijakan containment untuk mencegah penyebaran komunisme. Salah satu contohnya adalah Marshall Plan, di mana Amerika Serikat ini memberikan bantuan ekonomi kepada Eropa Barat untuk melawan pengaruh Soviet yang sudah menyebar di Eropa Timur. Jadi, untuk melawan komunisme yang sudah merembet ke Eropa Barat, AS ini memberikan bantuan seperti bantuan senjata, bantuan logistik kepada negara-negara yang baru saja perang dunia seperti Inggris, Prancis yang baru pulih kan. Makanya AS itu mencanangkan program Marshall Plan untuk membantu dan mencegah komunisme itu menyebar di Eropa bagian barat. Oke. Jadi kalau misalkan kita tarik itu ya, Ki ya. Berarti ada yang Marshall Plan itu antara biar kedua negara ini tuh bisa mendapat simpatis ya dari negara berkembang gitu ya. Istilahnya simpatis dari Amerika Serikat Oke. ini sendiri. Tapi teman-teman, ternyata kalau misalkan kita baca lagi mengenai jalannya Perang Dingin, dari beberapa negara-negara berkembang ini tuh justru memicu beberapa perpecahan antara masyarakat-masyarakat di dalamnya. Ya benar. Ya, jadi itu contohnya ya teman-teman, itu tuh adanya proxy wars, yang mana itu adalah perang di mana dua negara atau aktor non negara terlibat dengan mendukung pihak yang berlawanan. Misalnya nih, dalam satu negara, tapi masyarakatnya itu mendukung dua ideologi yang berbeda. Seperti pada perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 itu Korea terbagi menjadi dua, yang mana itu ada Korea Utara dan Korea Selatan. Yang mana Korea Utara itu sangat mendukung dengan ideologi komunisme ya, Ki. Oke. Lalu juga Korea Selatan itu mendukung liberalisme, yang mana itu juga dicanangkan sama si Amerika Serikat itu tadi. Oke, ngomong-ngomong tentang perang Korea nih, aku jadi ingat tentang salah satu perang yang ada di Indochina ya. Konsepnya itu sama sebenarnya, perangnya antara kapitalis dan komunis, dan itu perangnya itu terjadi mana? Di Vietnam. Oke. Jadi sebenarnya sama perang Korea dan perang Vietnam ini, di mana ketika itu Vietnam ya, Vietnam. Kita udah bicara tentang Vietnam nih. Vietnam itu terbagi menjadi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana Vietnam Utara ini dipimpin oleh Viet Cong, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut dengan Vietnam komunis, dan juga Vietnam Selatan yang berhaluan kapitalis yang dibantu oleh Amerika dan juga Prancis. Sedangkan kalau misalkan
Vietnam Utara itu dibantu oleh Uni Soviet dan Cina. Makanya di perang Vietnam itu perang yang cukup lama, di mana perang itu melibatkan ideologi, melibatkan sejarah yang panjang tentang komunis, kapitalis, sehingga Vietnam itu sekarang jadi komunis. Kita tahu dari cerita dari Irgi, yakni perang Vietnam dan juga korelasinya dengan perang Korea Utara, Korea itu kita bisa mengetahui ya, berarti dari Marshall Plan tadi itu bisa memecah dari satu negara menjadi dua negara ya, berarti ya, kayak ada dua kubu nih. Iya. Nah, Memang ini dia, kayak Uni Soviet dan Amerika Serikat ini selalu mengincar negara-negara yang baru berkembang, baru merdeka, contohnya seperti Vietnam, Korea, untuk dimasuki ideologinya. Sehingga di negara-negara berkembang, ya kita lihat contoh lah Indonesia pada saat itu kan, adanya Partai Komunis Indonesia, namun juga ada organisasi yang berhaluan kapitalis juga, sehingga Presiden Soekarno pada saat itu membentuk sebuah gerakan, yaitu gerakan non-blok untuk menghalau ideologi kapitalis dan juga ideologi komunis. Sehingga inti dari perang dingin ini sebenarnya adalah untuk menyasar negara-negara yang baru berkembang, negara-negara yang baru saja selesai perang, untuk mempengaruhi lah, istilahnya kamu ikut komunis atau ikut kapitalis. Sehingga tadi dijelasin juga oleh kamu pada adanya perang Korea, adanya perang Vietnam, tapi ada salah satu hal yang belum kita bahas ini ya. Apa itu ya? Yaitu krisis Kuba. Krisis Kuba. Oke, jadi krisis Kuba itu apa sih? Krisis Kuba itu terjadi ketika Uni Soviet ini membantu rezim yang ada di Kuba pada saat itu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, setelah mencapai kemerdekaannya Kuba, Uni Soviet ini dengan beraninya menancapkan rudal balistik yang ada di Kuba. Dan kalau kamu tahu di Google Maps, Kuba itu hanya berjarak 10 mil dari tepi pantai Amerika Serikat. Dan pada saat itu Presiden AS John F. Kennedy langsung bereaksi, karena ya itu menyangkut keamanan negaranya, dan juga itu kan dekat dengan pantai Amerika Serikat yang bisa kapan saja menghantam AS, dan itu membuat dunia itu hampir terbawa ke era perang nuklir yang bisa terjadi. Sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Uni Soviet menarik rudal balistiknya dan kondisinya pun segera membaik, dan kita semua tidak terbawa oleh perang yang sangat besar mungkin terjadi di Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah teman-teman, jadi kita udah tahu ya bagaimana sih dampak dari Marshall Plan tadi yang dijelaskan sama Yergi itu. Nah tapi Gi, ada satu faktor yang mana habisnya ada perang dingin itu juga ada dampak positifnya juga untuk kita. Betul. Ya, ini perang dingin itu juga membawa kita ke kemajuan iptek, yang mana itu dari kedua negara ini juga ada perlombaan teknologi gitulah. Semacam apa itu? Ada space race namanya itu. Jadi pada tahun 57 si Uni Soviet itu meluncurkan Sputnik, yang mana itu adalah satelit pertama di dunia yang ke luar angkasa itu teman-teman. Nah, Amerika Serikat ini nggak mau kalah melihat Sputniknya ini di luar angkasa. Jadinya si Amerika Serikat itu mengirim Neil Armstrong dalam misi Apollo 11 pada tahun 1969 untuk ke bulan, agar mereka ingin diketahui sebagai negara yang keren lah, lebih berkembang lah gitu. Nah Gi, kita udah bahas nih bagaimana perang dingin itu. Jadi gimana sih dampaknya itu Gi? Kalau ngomongin dampak ya, dampaknya ini sangat besar ya, terutama ya kita balik lagi ke negara-negara berkembang dunia yang terjajah, di mana kayak tadi adanya perang Korea, perang Vietnam, dan juga harus kita lihat juga di negara kita sendiri. Di saat itu juga ada di negara kita sendiri juga ada PKI juga, itu adalah salah satu dampak dari adanya perang dingin yang masuknya ideologi komunis ke negara kita. Sehingga kan kalau misalkan kita belajar sejarah lagi kan ada teori yang namanya teori CIA adalah dalang dari PKI. Betul. G30 PKI itu adalah salah satu dampak juga, ketika mungkin ada catatan dari salah satu intelijen Amerika Serikat yang membocorkan bahwasanya memang PKI ini mau digulingkan dari Indonesia, yang sudah direncanakan oleh CIA untuk menghalau komunisme yang ada di Indonesia. Itu salah satu dampak yang kita rasakan di negara kita sendiri. Namun kita juga perlu lihat di negara-negara tetangga kita, contohnya Afrika, Somalia, Mesir, dan itu merupakan dampak sih. Soalnya di situ itu juga banyak, sampai sekarang loh ya, banyak sekali rudal balistik yang ditancapkan di situ. Soalnya itu merupakan daerah rawan
konflik juga AS dan Uni Soviet ini, meskipun Uni Soviet sudah tidak ada, masih banyak sekali negara-negara seperti itu yang rawan lah terjadi konflik. Dan kalau misalkan kita lihat dari dampak positifnya ya yang kamu sebutin tadi, adanya percepatan dalam perkembangan teknologi iptek terutama di ranah astronomis dan antariksa itu juga merupakan dampak positif. Kalau misalkan kita bisa tarik kesimpulan ya dari awal tadi sampai dari dampaknya perang dingin, akhir perang dinginnya itu tuh dimulai pada tahun 1980, betul ya Ki? Betul. Oke, jadi itu teman-teman kalau misalkan kita tahu Uni Soviet itu menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah pada tahun 1980-an itu, yang mana Uni Soviet itu memiliki pemimpin yakni Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Michael apa Michael ya? Mikhail kayaknya. Michael ya. Jadi si Gorbachev ini tuh memperkenalkan dua kebijakan penting, yakni yang pertama Glasnost dan Perestroika. Glasnost itu adalah keterbukaan, sedangkan Perestroika reformasi. Nah, apa sih dua kebijakan itu Ki? Bisa dijelaskan? Oke, kalau mengutip dari Singkat aja nih ya, biar kita singkat nggak aja, oke. pusing-pusing. Izin mengutip ya, soalnya ini menyangkut dengan Glasnost. Oke, Glasnost adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev yang bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi di pemerintahan. Nah, kalau Perestroika sendiri itu berarti strukturisasi adalah gerakan politik yang diprakarsai oleh Mikhail Gorbachev di Uni Soviet yang bertujuan untuk mereformasi kebijakan Partai Komunis. Gerakan ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi, politik, sosial yang dimaksud untuk memperbaiki kondisi di negara Uni Soviet. Namun, ternyata dua kebijakan ini malah membawa Uni Soviet kepada kejatuhan ekonomi yang ditandai dengan krisis ekonomi yang cukup parah dan juga kayak hilangnya wibawa Uni Soviet yang sendiri itu. Sehingga pada tahun 1991 Uni Soviet resmi bubar menjadi beberapa negara dan perang dingin pun berakhir. Selain itu, kamu tahu nggak tembok Berlin yang kamu sebutin tadi? Oh iya, ini awal tadi aku ngomongin ya. Itu ketika akhir perang dingin itu, tembok Berlin itu resmi runtuh untuk memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur dan akhirnya Jerman ini bersatu kembali ya. Seperti itu untuk akhir dari perang dingin. Oke. Nah teman-teman, kalau misalkan ya kita tuh tahu nih kalau ada peristiwa pasti ada hikmahnya. Nah jadi kalau misalkan dari perang dingin ini, hikmah yang bisa kita ambil itu ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah perang dingin itu mengajarkan kita bagaimana diplomasi itu sangat penting. Nah konflik ini itu hampir membawa dunia pada perang nuklir, tapi berhasil dihindari melalui dialog yang tadi Zaka sama kita ya di awalnya. Nah lalu kita juga bisa mengetahui bahwa perlombaan senjata itu adalah bahaya besar bagi manusia. Sehingga kerjasama internasional itu sangat penting untuk menjaga perdamaian. Sehingga untuk saat ini banyak sekali kan organisasi yang menaungi beberapa negara dalam menjaga perdamaian dunia seperti PBB contohnya. Lalu juga karena adanya perbedaan ideologi setiap negara-negara, kita itu pasti harus bisa saling memahami atau toleransi itu yang penting. Ya, toleransi. Jadi seperti semua negara kita ya ini berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, kalau misalkan kita terapkan di dunia internasional, walaupun setiap negara itu memiliki ideologi yang berbeda-beda, tapi kita tuh harus tetap toleransi dan saling memahami agar terjadi perdamaian dunia yang seperti kita harapkan tadi. Nah, gitu Gi, seluk-beluk mengenai perang dingin ini. Lebih tahu lah tentang perang dingin itu, tentang terkait ideologi komunis dan ideologi kapitalis. Mungkin cukup sekian ya segmen BBS kali ini. Iya, betul. Mungkin kita kedepannya bakal bahas Banyak perang-perang banget yang bahas. lain ya. Jadi ditunggu aja konten kita selanjutnya. Mungkin cukup dari kita. sekian. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.